Yang pertama tentu sebagai alumni, wadah tempat berhimpunnya para alumni pasca, baik magister maupun doktoral, dari godaan game, kemudian dari godaan chip dan main game dan sebagainya. Jadi itu pasti kita akan merekatkan kembali alumni pasca sarjana yang berada dimanapun dalam satu wadah yang kita bentuk, yaitu ini pasca sarjana. Ada ikatan alumni, akronimnya DINI. Oke. Nah, Ikatan Alumni Pasca Sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Habasuloh, dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial ya. Untuk hari ini sudah ada Bapak Kamaruzzaman di sini. Jadi beliau ini adalah Ketua Alumni dari Pasca Sarjana UIN Araniri yang baru saja terpilih dan akan dilantik dalam waktu dekat, Pak ya. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Kamaruzzaman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, apalagi ini suasana baru hujan, sejuk dan nyaman. Oke, baik. Ini sebentar lagi akan dilantik ya. Yang pertama kita tanya dulu perasaannya ya. Oke, ini memimpin alumni Pasca Sarjana. Oh ya, ini sebelum kita lebih jauh, Pak Kamaruzzaman kemarin lulusnya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pak ya. Berarti Bapak Kamaruzzaman MSOS, Pak ya? Betul? Betul. Baik. Jadi kita tanya dulu gimana perasaannya menuju pelantikan, Pak? Ya, memang jujur saya katakan, saya banyak menjadi ketua di organisasi lain di luar ya, di Palang Merah, di KONI dan sebagainya, di ormas-ormas lain. Tapi ini ketua ini lain dari yang lain, karena ya saya masih magister, ini memimpin banyak doktor nih S3 tapi diminta saya yang memimpin dari magister. Ini makanya banyak lain ya, di sini banyak profesor segala macam dari alumni ini. Sekali lagi kalau ditanya bagaimana perasaannya, beda di luar dengan di kampus. Ini karena di akademisi sangat beda. Tapi sangat berbahagia pastinya, Pak ya. Oh pasti berbahagia, karena ini kan insan kampus ini kan beda dengan yang di luar. Kita sangat terhormat di sini. Masya Allah. Jadi akan dilantik nanti sebentar lagi. Besok Ya. Besok akan dilantik dengan pengurus-pengurusnya juga. Ini ke depan apa sih yang menurut Bapak penting untuk diutamakan gitu bagi alumni dari Pasca Sarjana sendiri? Yang pertama tentu sebagai alumni, wadah tempat berhimpunnya para alumni pasca, baik magister maupun doktoral, itu udah pasti kita akan memarketingkan pasca itu sendiri. Sih pasca sarjana UIN itu yang terdiri dari 9 prodi itu ya. Karena memang saya alumni KPI ya, alumni KPI, tapi kan bukan KPI aja di sini, semua prodi berada bersama-sama kami, bukan di bawah ya, bersama kami. Dan kita akan marketingkan kepada masyarakat bahwa di UIN seperti ini loh pasca sarjananya. Yang kedua tentu yang namanya alumni pasca sarjana di mata masyarakat itu adalah orang-orang terhormat. Artinya orang-orang yang udah jelas sekolahnya. Artinya kan pasca ini kan udah jelas sekolahnya. Artinya dia berangkat dari S1, kemudian dia menjadi di S2 dan di S3. Artinya 3S sudah dia lewati. Dan ini juga penting karena samping mengurus akademisi sebagai alumni yang tersebar di seluruh Nusantara, bahkan ada di luar negeri. Karena alumni di sini ada di Malaysia, ada di Australia, dan dimanapun berada, tentu mereka berkiprah di bidangnya masing-masing. Malah sudah berkiprah di luar bidang juga ada, walaupun dia misalnya tamatan di sini PAI, tapi bisa berkiprah di tempat lain. Ini kita lihat ini. Jadi sekali lagi kita himpunkan teman-teman di alumni ini untuk menjadi satu kekuatan bagi UIN Araniri itu sendiri secara umum, dan wabil khusus yaitu Pasca Sarjana UIN Araniri. Amin ya, kita aminkan. Dan amin. Ini pastinya sudah banyak program-program yang disiapkan, Pak ya. Mungkin ada yang program-program spesial atau khusus yang bisa kalau kata anak zaman sekarang di-spill sedikit di sini. Iya, gini, kita kan baru ini langkah awal, baru terbentuk pada 24 Januari yang lalu. Tentu kita coba menyusun langkah-langkah selanjutnya. Setelah pelantikan, pengukuhan, kita akan buat semacam raker yang karena banyak hal yang belum selesaikan sebuah organisasi itu, kita statuta belum ada.
atau ADRT ya. Ini kata sekarang itu di kampus namanya statuta. Jadi kita susun statuta, kemudian arah kebijakan itu sendiri, arah organisasi itu sendiri, visi misi organisasi ini juga belum ada. Karena ini yang harus kita pikirkan bersama. Memang sudah terbentuk, ada ketua saya, ada sekretaris Dr. Farul Rijal, ada bendahara Dr. Nursiah dan lain-lain di kepengurusan yang akan dikukuhkan besok oleh Bu Direktur Prof Eka. Tapi sekali lagi bahwa program-program yang kita ambil peran tentu yang ada hubungannya dengan bagaimana dengan kampus. Artinya tidak juga kita program misalnya kan nggak cocok aprum alumni melakukan bakti sosial atau ngecat rumah itu kan itu kan. Jadi ini contoh, tapi bagaimana kita menunjukkan bahwa yang ada hubungan dengan pemerintahan dengan masyarakat. Katakanlah dia ada bidang ada bidang hukum di sini, ada bidang fik modern, ada bidang KPI seperti kita. Dan kita juga akan tentu ke masyarakat memberi semacam kampanye pendidikan kepada masyarakat dan melalui hal-hal yang sangat bermanfaat. Jadi ini nih hari ini umpamanya seperti ini. Kita jurusan KPI ini kan ada menyangkut dengan komunikasi dan penyiaran Islam. Tidak salahnya juga kita akan memberi semacam yang dikatakan di saat ini macam problem seperti public speaking ya dan lain-lain dalam untuk melalaikan anak muda zaman sekarang dari godaan game ya, dari godaan game, kemudian dari godaan chip main game dan sebagainya. Jadi itu pasti. Dan yang satu hal yang paling pasti lagi adalah membuat program-program yang sangat tali silaturahmi antar alumni dimanapun berada. Kita akan merekatkan kembali alumni pasca sarjana yang berada dimanapun dalam satu wadah yang kita bentuk, yaitu ini pasca sarjana. Kenapa ini? Ini itu singkatan daripada Ikatan Alumni. Akronimnya DINI. Nah, Ikatan Alumni pasca sarjana. Jadi kita lain dari yang lain. Ini bukan itu loh. Tapi ini pasca sarjana. Jadi penyebutannya jadi berbeda gitu. Iya, ini mau toketkan gini. Ini pasca sarjana ini. Bukan luar itu. Biasa. Nah, jadi ini kita berbicara tentang kepengurusan alumni yang besok akan dilantik. Bisa kita flashback sedikit masa-masa Pak Kamaruzzaman kuliah di pasca sarjana ya. Apa proses perkuliahan selama di sini tuh yang paling mengesankan bagi Pak Kamaruzzaman sendiri? Oh, banyak sekali kesan. Karena saya dulu juga pernah di sini. Tentu sangat banyak kesan. Karena saya udah tua, baru S2-nya udah berumur. Saya coba mendaftar di KPI, di KPI karena memang saya kepingin itu di komunikasi penyiaran Islam, penyiaran Islam yang di sana juga ada berbagai mata kuliah menyangkut dengan komunikasi. Kesannya luar biasa. Di sini dosennya ya sangat humanis, ya dosennya. Dan saya ambil bukan di program Sabtu Minggu Jumat itu, tapi saya ambil reguler bersama anak-anak muda. Jarang nih Pak. Itu bersama anak muda saya ambil. Padahal saya sudah sebaya dengan Pak Dr. Rani dan kawan-kawan, tapi saya ambil sama anak-anak seperti Fani, Eva, ya. Saya buktikan kepada anak-anak muda itu. Saya bilang saya kuliah di reguler. Masalahnya itu direkturnya Prof. Musinnya Umar dan wadirnya Pak Agusni Yahya, ya. Saya bilang kenapa ambil program itu? Tanya sama Prof. Rijal, saya bilang, saya kepingin kuliah, serius, saya kepingin kuliah, saya bilang, karena bersama anak-anak muda inilah kita akan terbangkit motivasi kita. Dan situ saya buktikan sama mereka, saya sudah tua loh, saya bilang, kalian masih muda, tapi jangan sampai saya duluan yang selesai di ranking itu. Tapi alhamdulillah saya duluan yang selesai. Wow, nggak cuma ancaman, Pak. Saya dorong mereka, kalian nggak malu sama saya udah selesai. Kalian apalagi Fani, Eva, ya, Vera, Hera dan sebagainya. Terakhir ya selesai juga dan sampai kena tendang dari 4 tahun itu kan. Jadi banyak itu. Dan pasca sarjana UIN Ranadi kita memang sudah sangat mendekati kepada kesempurnaan yang luar biasa, gedungnya, fasilitasnya, juga dosen-dosennya dan sebagainya. Apalagi ini jurusan kita ini kan suluh ini kan pakai kita juga, bagian KPI. Jadi terima kasih juga untuk Pak Rani, Pak Azman dan semuanya Anda yang ada di sini ya. Mudah-mudahan suluh ini juga bisa berkembang. Amin. Ya. Bisa berkembang dan bisa kami waktu kuliah juga sering masuk juga ada apa namanya salam ya. Iya betul. Sering masuk juga di kelas
Ya, jadi kesannya di sini memang suasana yang sangat rindang, sejuk, dan mudah-mudahan pasca sarjana UI Naran ini dengan segala prodinya. Dan satu lagi, saya berharap KPI itu ada program doktoral. Oke, kita aminkan, amin. Iya, karena saya kepingin itu. Pak Azman ngajak saya ke Medan. Saya bilang enggak, saya mau ambil S3-nya di sini. Itu satu rombongan sama Pak Azman mengajak kemarin ke Medan. Enggak, saya mau ambil Tunggu di sini, Pak. Tunggu di sini, kemungkinan alumni di sini juga. Nah, gitu. Oke, luar biasa. Kita aminkan ya. Semoga ada program doktoral segera, tidak hanya magister untuk komunikasi dan penyiaran Islam dan juga jurusan-jurusan yang lain. Oke, ini dari Pak Kamaruzaman selaku ketua alumni sekarang pasca sarjana. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk para alumni sebagai kontribusi ya terhadap pasca walaupun sudah menjadi alumni gitu, terutama dalam pengembangan keilmuan pastinya. Iya. Yang pertama saya menghimbau pada para alumni, ayo kita besarkan alma mater kita dengan segala kelebihan yang kita punya, dengan segala kelebihan yang kita punya, ya. Dan mari sama-sama kita melihat di mana ada kelemahan di lembaga kita memberi masukan, memperbaikinya. Dan mengenai dengan alumni, terutama ini pesan juga karena ini alumni saya kemarin waktu dibentuk dipilih hanya diwakilkan kepada 5 alumni per prodi dan saya ditunjuk dipilih pelaksana dalam forum itu. Kepada teman-teman saya menghimbau bahwa penunjukan ini pemilihan ini memang seyogianya dihadiri semua alumni. Tapi ini kita mulai aja dulu. Kita mulai dulu dengan niat baik kita, dengan keikhlasan kita. Kita himpun dulu. Jadi teman-teman yang ini juga kita akan bentuk juga di kabupaten kota, perwakilan kabupaten kota di 23 kabupaten kota, malah nanti di luar Medan, Jakarta, malah di luar negeri, Malaysia kita juga punya ini, Kuala Lumpur dan Australia. Jadi supaya ini nama harum ya dulunya IAIN sekarang UIN Naraniri ya UIN Naraniri itu akan terus berkembang dan banyak orang dari luar yang akan datang untuk belajar di pasca sarjana UIN yang hari ini sudah berumur lebih kurang 26 tahun ya. 26 tahun kalau saya tidak salah karena dia didirikan pada 1 Oktober tahun 1988. Kurang sedikit 26 tahun kalau saya tidak salah. Ini 2024 sekarang kan? 2024. Jadi ini tahun 1998. 98, Pak ya? 98. 1998. 1998. Iya. Dia lahir. Ya, dia lahir 1998 seperti itu. Oke. Nah, ini sekarang kita ini kegiatan pelantikan besok ini sepertinya sangat meriah. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih siapa yang akan melantik besok dan apa momen penting yang harus ditungguin nih besok gitu, Pak. Nah, ini juga alhamdulillah dengan kerjasama semua elemen yang ada di UIN ini, kita besok memang nggak mimpi ya, mohon maaf, besok orang nomor 1 di Aceh pada saat ini juga akan menghadiri acara kita, itu Pak Bustami SE Akab sama Bu Melani Subarni, itu Ketua TP BKK dan diambil momen ini juga mau diambil momen untuk UIN secara ini. Makanya Pak Rektor berpesan, mohon maaf mungkin ada kecewa juga teman-teman sedikit tertunda kegiatan kemarin itu. Saya diminta oleh Pak Rektor untuk mengkomunikasi dengan Pak PJ Gubernur bahwa kita pastikan beliau bisa hadir di sini. Makanya saya terus minta maaf 2 kali tertunda. Karena menselaraskan agenda Pak PJ Gubernur yang sore ini baru malam ini berada di Banda Aceh. Jadi besok rangkaiannya Pak PJ Gubernur jam 8 datang bersama Nyonya Mela Subarni, kemudian dipersetuju oleh Ketua Senat UIN, kemudian juga dengan Rektor UIN, Pak Prof. Mujibur Rahman, kemudian juga dengan Ibu Direktur Pasca Sarjana, itu Prof. Eka. Dan kemudian dari sana baru dan juga dengan acara nanti ada sambutan Rektor, tentu ada sambutan juga sedikit dari Ketua alumni, dan diakhiri dengan arahan bimbingan dari Pak Gubernur, Pak Gubernur. Kemudian kemudian beberapa kuah belakang sudah kita siapkan untuk para alumni. Jadi melalui ini juga kita himbau alumni tidak usah segan, tidak usah malu, besok terbuka untuk umum. Insya Allah makanan cukup tersedia. Itu juga sumbangan daripada alumni. Para alumni di dalam grup kita itu sumbangan para alumni. Ada yang sumbang dan share sekian, itu kita persiapkan yang dimasak oleh itu Pak Ismail dan kawan-kawan.
Jadi besok sekali lagi ayo kita sama sini diakhiri dengan makan siang bersama, kita bersilaturahmi di sini, yang sudah lama nggak ketemu bisa ketemu. Masuk Nanda dan ada di ruangan ini semua besok wajib hadir. Oke, ini jadi langsung hadir. mendapat undangan. Ini undangan. Ini jangan besok ulun dengan undang. Enggak, semua diundang. Diundang langsung nih sama Bapak Ketua ya. Untuk para alumni juga yang di luar sana mungkin yang belum mendapatkan infonya tentang pelantikan besok bisa langsung berhadir gitu Pak ya. Langsung berhadir besok. Kita duduk di sini bernostalgia tentang pasca sarjana. Oke, jadi kalau ada pertanyaan juga Nanda, iya Pak. Kenapa mesti outdoor? Iya, menarik. Sebelum ditanya sama Nanda tadi jawab. Tadi udah kelihatan tendanya cukup bagus nih. Kenapa outdoor? Tadi kita sengaja buat mainnya karena alumni pasca sarjana, maka kita buat di sini. Kalau di lantai atas, lantai 3 itu nggak muat. Oke. Makanya kita setting di luaran. Di luar aja. Tetap di dalam komplek pasca sarjana supaya orang tahu, oh ini loh pulang ke rumah sendiri. Pulang ke rumah sendiri. Di sini kita pulang disambut oleh orang tua, makan. Kalau kita pulang kan makan kan? Makan dan sebagainya, baru kita kembali ke tempat. Momennya juga masih momen Syawal Pak ya? Momen Syawal, makanya di situ ada halal bihalal, ada silaturahmi, ada tusiju gubernur. Masya Allah. Oke, kita doakan sukses ya acaranya Amin, besok ya dan dari pelantikan besok pastinya program-program yang direncanakan untuk kebaikan para alumni sendiri dan juga untuk pengembangan pasca sarjana UIN Araniri yang semakin cemerlang ke depannya Pak ya. Amin. Oke, ini Pak Kamaruzaman ada yang ingin disampaikan pesan, kesan atau apapun sebelum kita tutup podcast hari ini? Ya, terus seperti saya sampaikan tadi, kalau pesannya yang pertama kita bermunajat kepada Allah, semoga acara besok bisa sukses. Ya, kita berdoa bisa sukses tentunya, dan kepada teman-teman sekali lagi saya menghimbau, ayo kita bergandeng tangan, bisa kita saling kenal di sini. Tidak cukup hanya di media sosial, ketika kita kenal, karena perkataan ikatan alumni itu kita genggam kuat-kuat. Ketika ada teman kita nanti ketemu, oh satu alumni loh. Bagaimana orang lain alumni lain? Ini hari ini kita lihat alumni lain. Pokoknya ketika orang ngomong jadi menteri, jadi kabinet ini pasti alumni UI, alumni ITB. Kenapa nggak kita hari ini juga harus kuasai itu? Sama alumni harus saling, bukan nepotisme ya, tapi dengan ada membesarkan nama. Tidak mesti, jangan pernah rasa canggung seolah alumni UI ini hanya ngurus masalah-masalah yang mohon maaf ya tanda kutip ya, seolah yang berbau tentang keagamaan saja. Padahal cukup banyak alumni UIN, alumni pasca sarjana yang berkiprah di mana-mana dalam belum tentu pada disiplin ilmunya, tapi karena ada rasa sosialnya, karena ada nilai-nilai lain ada di situ, dia bisa beradaptasi di situ. Ini yang kita tumbuh kembangkan, yang kemudian kita akan menjadi perekat para alumni. Dan tentu juga kami mohon dukungan kepada Rektor UIN, kepada Ibu Direktur Pasca Sarjana dan jajaran, dan mudah-mudahan apa yang telah terbentuk, apa yang hari ini yang sudah pernah ada dan ini tambah, kita semangati lagi, kita semangati lagi. Dulu sudah ada dan kita semangati lagi supaya ini ada. Semakin kuat dan semakin berkembang pastinya Pak ya. Ini pasca sarjana. Ini loh, ini pasca sarjana ini. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Kamaruzaman sudah menyempatkan hadir dan sharing bersama kita walaupun singkat ya. Kita doakan sekali lagi semoga kegiatannya besok dan seterusnya berjalan dengan sukses. Terima kasih sudah hadir, dan untuk penonton Habasuloh, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.